Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat semua, apa kabar? Pagi ini kita membahas hiwar, berlatih hiwar, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Oke, sebelum ke sana saya sampaikan selamat berjumpa para guru, mungkin ada juga yang menonton video ini. Oke, ya, di sini kita belajar bahasa Arab bareng-bareng dengan para siswa kita. Tujuannya adalah mengulang kembali beberapa kosakata yang sudah kita jelaskan mengenai al-hadar al-islamiyah, peradaban Islam. Ini penting ya, kosakatanya nanti diingat-ingat lagi supaya saat kita berlatih bicara itu tidak terhalang dengan masalah kosakata. Sanastamiru dari sana kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ilal hiwar anil hadar al-islamah, ilal hiwar anil hadar al-islamiyah, menuju ke dialog tentang al-hadar al-islamiyah. Hadal hiwar jara baina al-mudarris wa talabah. Hiwar ini berlangsung antara guru dan para siswa. Oke, sebelum lanjut silakan untuk subscribe ya. Kami mohon please untuk subscribe video ini karena channel ini akan berguna dan bermanfaat terutama bagi kita yang sedang takhusus bahasa Arab. Insya Allah kita ingin sekali kontributif ya. Sikap kita ingin sekali melakukan sumbangsih ya. Ilmu sedikit tapi kita manfaatkan, semoga nanti channel ini membesar dan siapapun yang subscribe membantu meningkatkan begitu di searchingnya ya, di SEO-nya ataupun di bobot jumlah subscribe-nya, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Karena insya Allah ini kan akan berlangsung lama channel ini dan akan kita update terus. Mudah-mudahan kita juga konsisten. Dan nanti kalau misalkan bukan saya lagi yang mengurus channel ini, semoga nanti murid saya atau tim saya nanti bisa melanjutkan dengan yang lebih baik. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share apabila memang video ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Percakapan dimulai dari gurunya. Nahnul an natahaddatsu anil hadarah al-islamiyah. Nahnu al-an natahaddatsu anil hadarah al-islamiyah. Hal indakum kitabu tarihil hadarah al-islamiyah? Nahnu al-an natahaddatsu anil hadarah al-islamiyah. Hal indakum kitabu tarikhil hadarah al-islamiyah? Kata gurunya, kita akan belajar tentang peradaban Islam. Kamu punya buku mah? Kalian punya bukunya apa enggak? Kemudian para siswa menjawab, na'am, indana kitabu tarikhil hadarah al-islamiyah. Na'am ya, pasti indana kami memiliki kitab tarikhul hadarah al-islamiyah, buku sejarah peradaban Islam. Penting ya tahu sejarah, anak-anak jangan sampai nggak tahu. Sejarahnya Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Ditulis sejarah itu banyak coreng-mencoreng ya. Padahal aslinya Muawiyah itu sahabat Rasulullah SAW, tidak mungkin beliau berbuat tidak adil. Kemudian Ali bin Abi Thalib apalagi, beliau adalah sejak kecil sudah bersama Rasulullah SAW. Kedua orang ini adalah dua orang sahabat Rasulullah SAW, tidak mungkin mereka berbuat kelakuan yang menyalahi sabda Rasulullah SAW. Rasul bilang, ya, semua sahabatku bagaikan bintang. Itu. Kenapa di akhir zaman banyak orang yang mencela kedua sahabat Rasulullah SAW ini? Hanya karena ada konflik dulunya. Ada di kitab Ibnul Arabi itu sudah dibantah semua. Bagaimana konflik itu terjadi sampai ada darah yang tertumpah. Sebenarnya bukan masalah di akhlak atau kelakuan mereka berdua, bukan. Ya. Makanya di buku-buku sejarah itu banyak menikam atau mencederai, istilahnya pencemaran nama baik terhadap Ali bin Abi Thalib dan
Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kemudian Al-Mudarris mengatakan, "Madza wajadta fi hadzal kitabi husnaddin?" Madza wajadta fi hadzal kitabi husnaddin? Madza wajadta fi hadzal kitabi husnaddin? Nah, ini kita lanjut terus sampai mungkin 10 kali. Supaya apa? Supaya kita punya pola. Kalau mau bertanya tuh, oh seperti ini, tinggal ganti-ganti dikit aja nanti kalau kita menanyakan hal lain. Madza wajadta fi hadzal kitabi husnaddin? Orangnya misalkan jadinya Syarif Hidayat misalkan ya. Ya tinggal ganti ininya aja, tapi pola yang ini ya nggak usah diganti. Ya, misalkan madza wajadta fi hadzal kitab ya Syarif Hidayat, tinggal ganti ini dua belakangnya. Adapun depannya nggak usah diganti, ini polanya seperti ini. Gunakan aja pola ini supaya kita awalan untuk menempelkan lafaz-lafaz atau kata-kata itu di lidah kita. Kemudian sebelum di lidah pasti di pikiran kita. Lebih menyerap kita ulang-ulang saja. Madza wajadta fi hadzal kitab ya husnaddin. Madza wajadta fi hadzal kitab ya husnaddin. Gitu aja. Kemudian Hasan atau muridnya ini ya bernama Hasan menjawab, wajadtu kaifa kana ihtimamul muslimin al awail bil ulum. Wajadtu, kami mendapati kaifa kana. Ya, kaifa kana, bagaimana ihtimamul muslimin, perhatian kaum muslimin waktu itu al awaili, zaman dulu ya, bil ulum, dengan ilmu-ilmu. Jadi sangat perhatian terhadap ilmu ya orang Islam zaman dulu. Sama dengan yang sekarang. Ya, umat Islam zaman sekarang juga sama sangat mementingkan ilmu. Kalau misalkan ada dari peradaban lain yang menohok orang Islam terbelakang, kata siapa? Orang Islam itu nggak terbelakang. Dari sisi akidah mereka paling maju loh. Ya. Dari sisi peradaban mereka paling maju. Kenapa? Orang Islam itu pakaiannya kan sudah sangat tertutup. Itu peradaban yang maju, karena peradaban yang tidak maju justru orang dulu itu telanjang. Ya. Orang Islam bisa menikah 4 kali, iya, daripada berzina. Zina itu lebih kotor daripada apapun ya. Poligami itu nggak kotor karena itu adalah solusi. Dan Islam juga sudah ada aturan-aturannya mengenai poligami. Ada yang juga mengatakan, oh, umat Islam ngawinin anak kecil. Nabinya saja mengawini Siti Aisyah dalam usia yang masih muda. Lah, zaman dulu juga sama. Jangan samakan peradaban yang dulu sama yang sekarang. Kebiasaan-kebiasaan orang, jangankan di Arabia, kita juga di Indonesia, Nusantara. Coba dengarkan ibu, bapak, atau nenek moyang. Ya, sekitar tahun 1900-an lah. Ya, masih belum sekolah. Itu kan usia-usia SD sudah menikah. Usia-usia SD itu berapa? SD itu ya sekitar 6 tahun ditambah 6 tahun sekitar 12 tahun. Ya mereka bilang habis SD menikah. Berarti kan sekitar usia segitu kan. Lagi pula wanita itu akhir baliknya jadi usia 9 tahun. Nah, ini ketika ada peradaban-peradaban yang menohok seperti itu, seolah-olah mereka lebih suci, padahal Islam tuh lebih tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan ini tidak boleh ragu. Kemudian mereka juga mau menyentuh kitab suci. Katanya kitab suci kita penuh dengan Quranik. Ya, ilmu-ilmu yang ya semacam ruqyah seperti klinik-klinik seperti itu. Kemudian juga katanya Quran itu menjiplak kitab-kitab mereka. Lah, bukan menjiplak, Allah Subhanahu wa taala yang bilang bahwa Al-Quran itu adalah menyempurnakan. Wa muhaiminan. Ya, itu kan menyempurnakan. Bahkan Islam itu atau Al-Quran itu adalah membersihkan. Kan di dalam kitab yang lain itu terjadi tahrif, penyimpangan. Nah, tidak panjang lebar sampai situ, kita akan lanjut baca ini aja. Wajadtu kaifa kana ihtimamul muslimin ala fil ulum. Ya benar. Sampai sekarang juga, dulu sampai sekarang kaum muslim sangat konsen dengan ilmu. Ya Ilyas, isyrah lana madza taqra fi hadzal kitab. Ya Ilyas, isyrah lana madza taqra fi hadzal kitab. Ya Ilyas, isyrah lana madza taqra fi hadzal kitab. Ya, sudah paham ya? Ya Ilyas, isyrah, jelaskan. Lana, kepada kami, madza taqra fi hadzal kitab. Apa yang kamu baca di buku ini? Ini gitu kan, seorang guru suka bilang, coba jelaskan, isyrah lana. Isyrah lana, silahkan jelaskan kepada kami, madza taqra fi hadzal, apa yang kamu baca di dalam buku ini.
Ilyas menjawab, yatahaddatsu hadzal kitab an ulama Islam. Buku ini berbicara tentang ulama-ulama Islam. Yatahaddatsu hadzal kitab an ulama Islam, pakar-pakar kaum muslimin ya. Fi majalil umur at-tajribiyah, pada sisi ilmu eksperimen, misal kimia wal fisika wa tib, seperti kimia wal fisika wa tib. Jadi tidak ada alasan orang Islam nggak mau belajar kimia, fisika, mungkin nggak ada alasan. Giliran pupuk mahal saja berteriak. Katanya, masa sih orang Indonesia, orang Nusantara nggak bisa bikin pupuk? Kan banyak ilmuwan. Lah, bukan nggak banyak. Justru banyak ilmuwannya. Ya. Kenapa kok pupuknya mahal? Ya memang sesuai. Sesuai dengan bahan baku atau sesuai dengan teknologinya. Ya, teknologinya tinggi pasti mahal. Gitu. Nah, tinggal kita mau nggak mengolah bahan-bahan alami yang memang tersedia melimpah dengan sentuhan teknologi. Jangan sampai ya asal olah tanpa ada hitungan presisinya. Kan harus ada timbangannya nanti. Ya. Maka iya misalkan dari 1 ton pupuk kandang itu sebanding dengan nilai NPK-nya berapa, itu kan harus presisi. Jangan sampai kita menggebu-gebu ingin organik tapi nggak tahu hitung-hitungannya. Terus Al-Mudarris, uzkur haulai ulama ya Abdul Hakim. 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 Uzkur, sebutkan haulai ulama. Ulama-ulama itu ya Abdul Hakim. Abdul Hakim, sebutkan. Umar, kemudian menjawab. Malah Umar yang menjawab ya. Minhum Jabir bin Hayyan, di antara ada Jabir bin Hayyan, Ibnu Sina, Ibnu Haitham, ugiruhum. Al-Mudarris, sahih. Benar, arafna anna Jabiran a'dhama kimiyaiyin. Sahih, arafna anna Jabiran a'dhama kimiyaiyin. Benar sekali, kita mengenal Jabir bin Hayyan ini. A'dhamu kimiyaiyin, adalah seorang kimiawan yang terbesar ya. Bukan badannya yang terbesar, tapi kemasyhurannya, ilmunya juga ya. Mungkin dia perintis. Indahu mu'allafatun masyhuratun fi ilmil kimia. Dia memiliki banyak kitab, buku, susunan ya. Karangan karya masyhuratun yang terkenal fi ilmil kimia, dalam ilmu kimia. Indahu mu'allafatun masyhuratun fi ilmil kimia. Kemudian hal wajadta syai'an akhar fi hadzal kitab ya Muhammad? Hal wajadta syai'an akhar fi hadzal kitab ya Muhammad? Apakah kamu ada sesuatu yang lain dari buku ini? Apakah kamu menemukan sesuatu yang lain dari buku ini? Muhammad. Kemudian Muhammad bilang, na'am pasti. Wajadtu Ibnul Haitham. Saya mendapati ada orang bernama Ibnul Haitham. Penemu ini ya, ilmuwan. Fahuwa munisi ilmi daw, dia adalah penemu ilmu optik. Wal Bairuni, ada juga Al Bairuni alladzi syahara bi qiyasi masafatil ardi. Wal Bairuni alladzi syahara bi qiyasi masafatil ardi. Al Bairuni adalah istihara, terkenal bi qiyasi masafatil ardi, dengan pengukuran jarak bumi ya. Keliling bumi bisa ya, luasnya bumi bisa. Wabayani kusufis syamsi, juga menjelaskan gerhana bulan. Wa ghairu dzalika min harakatin nujum wal kawakib. Dia juga menjelaskan harokatin nujum, gerakan bintang, wal kawakib, dan planet, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Nah, ini ya. Kemudian Irman, wajadtu aidan, saya juga mendapati an Ibnu Sina wa awalul atibba. Dia adalah dokter pertama alis amalas takhdir yang menggunakan bius fil jirohah saat membedah atau mengoperasi. Wajadtu aidan an Ibnu Sina huwa awalul atibba allazi istamala takhdir fil jirohah, pembiusannya. Jadi kalau di operasi itu harus dibius biar tidak sakit, tidak merasa sakit. Al-Mudarris, hal wajadti ulama al-Islam fi majalir riyadhih ya Aisyah, riyadhiyat. Ya Aisyah, hal wajadti, apakah kamu mendapati ulama al-Islam, ada ulama Islam fi majalir riyadhiyat, dalam ilmu matematik? Kemudian Aisyah menjawab, na'am pasti, wajadtu, saya mendapati. Qad sabaqa ulama al-Islam al-masyhurun fi riyadhiyat. Ulama al-Islam yang terkenal, qad sabaqa, telah lebih dulu fi riyadhiyat, dalam ilmu matematik. Jadi sudah ada dulu. Minhum Ibnu Jabir al-Battani ya, wal Khawarizmi wal Bairuni. Ada Jabir al-Battani wal Khawarizmi, dan juga al-Khawarizmi wal Bairuni dan al-Bairuni. Jadi saya punya anak didik namanya Al-Bairuni. Beliau sekarang lagi S2 di ITB. Wah, ini keren sekali. Al-Bairuni. Masya Allah.
Al-Battani ini ya, kita sering mendengar botani, Taman Botani di Bogor di dekat IPB ya. Dari Battani. Kemudian Abu Daris bertanya lagi, hal arabta ma ahamal awamil litilkal iktisyaf al ilmiah ya Saifullah ini ya. Namanya kalau namanya sudah baku Saifullah ya Saifullah aja. Tapi kalau misalkan ada di kalimat yang biasa saja, Saifullahnya bukan nama, ya kita pakai Saifullah. Ya Saifullah, apakah kamu tahu ma ahamul apa faktor penting litilkal iktisyaf al ilmiah dari kemajuan ilmu seperti itu? Saifullah menjawab, "Na'am, pasti Arab tu anal Islam huwa ahamul awamil litilkal iktisyafat al ilmiah." Arab tuh saya mengetahui anal Islam bahwa Islam adalah faktor paling penting litilkal iktisyafat untuk penemuan-penemuan al ilmiah itu. Ya, penemuan ilmu itu motivasinya ya muslim, maka jangan sampai orang lain beranggapan Islam tidak ada kontribusi. Justru karena Islam ya kita itu diajarkan bahwa semua harus berlangsung karena Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Iqra bismi rabbiknya itu ya semua berlangsung karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuka ya untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.